Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Subagja. Saya dari kelas 2 Depenjas NPM 19219115152. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan gerak. Apa itu keterampilan gerak? Keterampilan gerak merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerak dengan koordinasi bagian atau keseluruhan tubuh berfungsi dengan baik. Untuk mencapai atau memiliki keterampilan gerak yang baik, diperlukan proses belajar dan berlatih dalam jangka waktu tertentu. Faktor bakat, minat, kesungguhan belajar, media belajar, metode belajar, dan tingkat kesulitan gerak sangat mempengaruhi lamanya waktu belajar. Menurut William, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran keterampilan gerak. Yang pertama, belajar. Yang kedua, keterampilan yang harus dipelajari. Yang ketiga, kondisi di mana keterampilan gerak itu dipelajari. Gerakan terampilan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai sudut pandang, yaitu berdasarkan kecermatan gerak, berdasarkan titik awal dan akhir, berdasarkan stabilitas lingkungan, serta berdasarkan kompleksitas rangkaian gerak. Kemudian yang kedua materi kedua ada klasifikasi keterampilan gerak. Menurut Sugianto dan Sujarwo, keterampilan gerak bisa diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas gerak tertentu dengan baik. Semakin baik penguasaan gerak keterampilan, maka pelaksanaannya akan semakin efisien. Gerakan keterampilan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak, kemudian kecermatan pelaksanaannya. Kecermatan pelaksanaan ditentukan antara lain oleh jenis-jenis otot yang terlibat. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan pembedaan titik awal dan akhir gerakan. Gerakan terampil ada yang dengan mudah bisa diketahui bagian awal dan bagian akhir dari gerakannya. Tetapi ada juga yang sukar atau susah untuk bisa diketahuinya. Karakteristik seperti itu dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, keterampilan gerak discrete motor skill adalah keterampilan gerak yang dimana dalam pelaksanaannya bisa dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir dari gerakannya. Yang kedua, keterampilan gerak serial motor skill adalah keterampilan gerak yang discrete yang dilakukan beberapa kali secara berkelanjutan. Yang ketiga, keterampilan gerak kontinu atau kontinuitas adalah keterampilan gerak yang tidak dapat dengan mudah diketahui titik awal dan titik akhir gerakannya. Kemudian yang ketiga ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Seseorang memiliki gerakan terampil adalah seseorang yang mampu melakukan gerakan secara efisien dan benar secara mekanis. Agar seseorang bisa memiliki keterampilan gerak yang baik, diperlukan proses belajar dan berlatih dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun unsur-unsur yang membentuk suatu keterampilan gerak menjadi baik. Yang pertama ada unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan sarana utama untuk melakukan gerakan. Kondisi fisik yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien. Macam-macam kemampuannya adalah kecepatan reaksi, kekuatan, ketahanan, kecepatan, fleksibilitas, dan ketajaman indera. Yang kedua, unsur kemampuan mental. Mental adalah pikiran. Jadi, kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir dan kemampuan untuk berimajinasi. Kemampuan mental juga berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerakan yang efisien. Berikut adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendukung terciptanya gerak. Yang pertama, kemampuan memahami gerakan. Kemudian, kecepatan memahami stimulus. Kemudian, kecepatan membuat keputusan. Kemudian, kemampuan memahami hubungan spesial. Kemudian, kemampuan menilai objek yang bergerak. Kemudian, ada kemampuan menilai irama. Dan kemudian kemampuan mengingat gerakan yang sudah lama. Dan kemudian kemampuan memahami mekanika gerakan. Yang ketiga ada unsur kemampuan emosional.
Kemampuan emosional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerakan yang efisien adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Yang kedua, tidak ada gangguan emosional. Yang ketiga, merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerak. Yang keempat, memiliki sikap yang positif terhadap prestasi gerak tersendiri. Kemudian, adapun unsur organisasi pendukung gerak yang terampil. Di dalam gerakan, semua sistem tubuh difungsikan melalui sistem saraf untuk menghasilkan kontrol tubuh pada saat melakukan gerakan. Kontrol tubuh dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada kontrol keseimbangan, meliputi kemampuan untuk menyesuaikan pusat gravitasi secara efektif dalam hubungannya dengan bidang tumpuan, baik tumpuan tidak bergerak maupun tumpuan yang bergerak. Kontrol keseimbangan merupakan fungsi dari organ vestibular yang berada pada telinga bagian dalam, dan di dalam fungsinya ditunjang oleh fungsi mata. Yang kedua, kontrol ketepatan waktu berbuat atau sering disebut timing. Pada dasarnya merupakan pengatur irama gerakan. Dalam hal ini terwujud dalam bentuk ketepatan waktu kontraksi sekelompok otot sehingga bisa menghasilkan gerakan dengan kecepatan, urutan, dan lamanya tiap unsur gerakan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kontrol muskular. Merupakan kemampuan mengendalikan kontraksi dan relaksasi otot. Kemampuan relaksasi penting untuk memperoleh efisiensi gerakan dan mempercepat proses pemulihan kesegaran sesudah melakukan aktivitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.